Halo sobat, jumpa kembali dengan kami Cari Tahu. Cerita kali ini datang dari kabupaten yang berada di Jawa Tengah, dengan judul Aku Selingkuh dengan Anak Tiriku. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, bantu admin dulu untuk menekan tombol like-nya, lalu tekan tombol subscribe-nya, serta nyalakan lonceng notifikasinya, agar pemirsa di rumah selalu mendapatkan video-video terupdate dari channel kami. Jika sudah, mari kita bahas ceritanya. Namaku Arum, aku janda berumur 46 tahun. Aku menjanda sudah 5 tahun, aku tidak memiliki anak dengan mantan suamiku bernama Rahman. Aku diceraikan lantaran aku tidak bisa memberikan keturunan untuk Mas Rahman. Pernikah kami kandas setelah kita jalani mahligai pernikahan selama 15 tahun. Seiring berjalannya waktu, aku merasa kesepian setelah menjanda selama 5 tahun. Tepat pukul 5 pagi, aku pergi ke pasar untuk belanja keperluan dapur. Kebetulan kebutuhan sebulan sudah pada habis. Aku tinggal sendirian di rumah dengan ukuran 10x15 di perumahan Green Resident. Aku bekerja di salah satu perusahaan swasta di tengah kota di Kabupaten S. Saat aku belanja kebutuhan dapurku, aku pergi ke sebuah toko sembako membeli beras, minyak dan kebutuhan dapur lainnya. Tidak lupa untuk perlengkapan mandi pun aku juga penuhi. Di saat aku pulang dari pasar dengan motor metik pabrikan Honda, tiba-tiba motorku macet di tengah jalan. Jarak rumah dengan pasar berkisar 2 km. Di saat aku bingung harus bagaimana, kebetulan sekitar pukul 7 pagi, cuaca gerimis kala itu. Beberapa lama kemudian ada seorang pria kira-kira berumur 50 tahun datang menghampiriku. "Mbak, sepeda nopo?" "Oh, mbak sepedanya kenapa?" ucapnya. "Oh ini mas, gak tahu kenapa, tiba-tiba gak bisa dihidupin. Cobi kulo bantu geh." "Coba saya bantu ya," dia menawarkan bantuan untuk aku. Singkat cerita, motorku sudah beres dan hidup kembali, ternyata busi motorku hanya kotor saja. Di situ saya sangat berterima kasih karena sudah dibantu. Di tengah pria tersebut membetulkan motorku, kita cerita banyak sambil menunggu kendaraanku selesai diperbaiki. Diketahui, pria itu bernama Jaka, dia asal Jawa Timur, namun dia sudah lama tinggal di Kabupaten S, dan ternyata satu kompleks juga dengan Kun. Karena kita kenal dan satu komplek di perumahan yang sama, kami sering bertemu. Ternyata si Jaka seorang duda, dia ditinggal istrinya karena sudah almarhum 3 tahun yang lalu. Jaka juga hidup berdua dengan anak semata wayangnya. Anaknya yang sudah berumur 25 tahun dan belum juga menikah hingga saat ini. Namanya Roni. Karena kedekatan kami selama ini, Jaka ternyata ada rasa terhadapku dan aku pun demikian. Dirasa ada kecocokan di antara saya dan Jaka, maka kami menjalani hidup yang lebih serius. 5 bulan kemudian, kami menikah dan kami hidup satu rumah. Rumah milikku aku kontrakan ke tetangga sebelah yang kebetulan mencarikan kontrakan saudaranya yang datang dari luar pulau. Setahun kami menjalani kehidupan bersama, badai ekonomi datang tepat pada tahun 2020 silam. Virus corona yang melanda Indonesia berhasil melumpuhkan putaran ekonomi di negeri ini. Aku dan suamiku Jaka serta anak tiriku terkena imbas dari peristiwa itu. Kita sama-sama di PHK karena kantor bangkrut saat itu. Setahun corona berlangsung, tabungan kita semakin lama semakin menipis, hingga tepat tahun 2022 awal, kita sudah mulai hidup serba kekurangan, hutang sana, hutang sini, akhirnya kami terbelit hutang. Di saat kegentingan itu terjadi, aku nekat mau jadi TKW, namun Mas Jaka tidak mengizinkan. Alasannya, karena gak tega, lalu kemudian Mas Jaka bilang kalau dia saja merantau. Setelah melalui musyawarah, akhirnya Mas Jaka yakin dengan tekadnya untuk merantau ke Malaysia. Setelah Mas Jaka merantau, aku hidup berdua dengan anak tiriku. Aku biasa memanggilnya Roni seperti Mas Jaka memanggilnya selama ini. Roni hingga saat ini masih nganggur pasca PHK itu terjadi, hanya kadang dia keluar dengan teman-temannya jika ada kerjaan serabutan. Penting menghasilkan.
Sudah 2 tahun Mas Jaka enggak pulang, dan aku merasa kesepian. Saat aku ke dapur dan melewati kamar anak tiriku, pemandangan di luar dugaan terlihat jelas olehku. Aku melihat Roni tertidur pulas hanya memakai sarung, dan tanpa ia sadari sarung yang dikenakan Roni terbuka, dan dia tidak memakai celana dalam. Sontak aku kaget dan malu sendiri ketika mendapati barang milik Roni terlihat menjulang ke atas dengan tegap serta ototnya pun terlihat sangat perkasa. Pikiranku berkecamuk karena aku sudah 2 tahun tidak melihat milik suamiku. Aku salah tingkah, bingung harus bagaimana, mau aku bangunin aku malu, lalu aku memberanikah diri untuk menutup pintu kamarnya. Berhari-hari, aku semakin gelisah, apalagi anak tiriku semakin menggoda imanku. Semakin hari perasaan ini semakin berkecamuk ketika hal serupa sering terjadi. Bahkan Roni juga berani terang-terangan keluar telanjang dari kamar mandi meski ada aku di sana. Hasrat ini semakin memuncak, dan hal tak terduga terjadi antara aku dan anak tiriku. Bersambung. Baik sobat, cerita ini masih ada kelanjutannya ya. Jangan lupa share videonya. Jika penontonnya ramai, kita tayangkan segera untuk kelanjutannya ya.